Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, jika ibu bilang apa kabarnya hari ini, anak-anak harus jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ibu ulangi satu kali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, ibu akan mengecek kehadirannya pada hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya, ibu persilahkan untuk memimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita yel-yel dulu yuk. 1, 2, 3. 1 kali tepuk semangat. Huha. 2 kali tepuk semangat. Huha, huha. 3 kali tepuk semangat. Huha, huha, huha. Semangat. Nah, kalau sudah semangat, ibu akan menjelaskan. Hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Baik, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyusun informasi baik secara lisan, tulisan, atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Nah, pada hari ini kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ibu mau bertanya, apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Makhluk hidup itu bergerak, bernapas, bertumbuh, dan berkembang biak. Baiklah, anak-anak juga telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran pertama. Berarti anak-anak telah mempelajari ciri-ciri tentang makhluk hidup. Nah, selain yang ibu sebutkan tadi, ciri-ciri makhluk hidup itu yaitu makhluk hidup itu bernapas, bergerak, membutuhkan makan dan minum, dan makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu berkembang biak. Makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Jadi, itulah ciri-ciri dari makhluk hidup. Jika makhluk hidup itu tidak bernapas, tidak membutuhkan makan ataupun minum, maka itu bukan disebut dengan makhluk hidup atau bukan termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Nah, baik, selanjutnya makhluk hidup itu dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Kita sebagai manusia yaitu berjalan menggunakan kaki. Ikan itu berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding dengan kaki dan tangannya. Nah, sekarang ibu ada beberapa hewan. Nah, sekarang alat gerak hewan dan fungsinya. Yang pertama, nama hewannya yaitu katak. Alat geraknya yaitu
menggunakan kaki dan fungsinya yaitu berjalan, bisa melompat dan berenang. Yang kedua yaitu hewannya ikan, yaitu alat geraknya menggunakan sirip dan ekor. Fungsinya yaitu berenang. Yang ketiga ada hewan buaya. Alat geraknya yaitu menggunakan kaki dan fungsinya yaitu untuk berjalan, merayap, dan berenang. Nah, yang keempat yaitu ada burung. Nah, alat geraknya yaitu menggunakan sayap dan kaki. Lalu fungsinya yaitu untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Dan terakhir yaitu ada sapi. Alat geraknya yaitu menggunakan kaki dan fungsinya untuk berjalan. Nah, itulah alat gerak hewan dan fungsinya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, yaitu apa alat gerak dan fungsinya hewan sapi? Ya, benar sekali, yaitu menggunakan kaki, fungsinya untuk berjalan. Nah, baik, selanjutnya makhluk hidup itu dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup itu juga berbeda-beda. Manusia itu bernafasnya dengan paru-paru yang terletak pada rongga kita. Ini adalah alat pernapasan kita. Sedangkan ikan bernapasnya dengan insang, berbeda dengan manusia karena ikan ini hidupnya di air, jadi bernapasnya memakai insang. Sedangkan hewan menyusui seperti kucing dan kambing bernapasnya menggunakan paru-paru. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Jadi, makhluk hidup itu bernapas dan alat pernapasannya pun juga berbeda-beda. Dan karena dengan bernapas juga adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, selanjutnya manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerakan dengan bermacam-macam cara. Sekarang perhatikan pada buku anak-anak sekalian. Nah, di sini ada gerakan jalan ke samping kiri, berjalan ke samping kanan, berjalan ke depan, dan berjalan ke arah belakang. Saat kita berjalan ke arah belakang, harus berhati-hati karena kita tidak tahu ada benda apa saja di belakang kita. Nah, jika kamu melakukan gerakan ini, harus didampingi oleh guru atau orang tua kalian. Lalu gerakan berikutnya adalah berlari. Yang pertama, berlari ke depan, lalu berlari ke belakang, berlari ke samping kanan, dan berlari ke arah samping kiri. Kegiatan berlari juga bisa dilakukan dengan berlari berbelok-belok dan berbentuk lingkaran. Nah, dalam gerakan berjalan dan berlari, saat kita melangkah, otomatis lengan kita juga mengayun. Langkah kaki dan ayunan tangan harus berlawanan arah. Jika kaki kanan yang melangkah, maka tangan yang mengayun adalah tangan kiri, dan begitu pun sebaliknya.
Nah, sekarang kita ingat lagi tentang Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda ini besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya, anak-anak. Nah, di perisai ini memuat simbol atau lambang dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila ini adalah dasar negara kita. Nah, ini adalah perisainya yang terdapat lambang atau simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila itu berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5. Sila itu artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan. Nah, apakah ada yang ingin bertanya tentang pembelajaran kita hari ini? Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekarang Ibu yang akan bertanya. Nah, kita telah mempelajari tentang Pancasila. Nah, Ibu ingin bertanya, apa arti dari Pancasila? Ya, benar sekali. Panca itu artinya 5 dan sila artinya yaitu dasar atau aturan. Baik. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, cara berjalan dan berlari, dan mengetahui arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, apa yang kita dapat ambil dari pembelajaran hari ini? Nah, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah kita bisa mengetahui tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekarang Ibu akan memberi pekerjaan rumah, yaitu sebutkan 5 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, baiklah, inilah yang dapat kita pelajari pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.